Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ita Rahmawati dari Diploma 3 Farmasi. Di sini saya akan memaparkan laporan hasil praktikum pembuatan tablet kunyah atau chewable. Pembuatan tablet kunyah ini kita menggunakan metode granulasi basah. Sebelum kita lanjut, kita perlu tahu apa itu tablet kunyah. Tablet kunyah adalah tablet yang dianjurkan untuk dikunyah terlebih dahulu sebelum ditelan. Tablet ini juga disebut tablet khusus karena sediaan ini memiliki kemudahan untuk dikonsumsi, rasa yang aromatik, dan tidak diperlukan air minum untuk menelannya. Sehingga sediaan ini lebih disukai oleh pasien yang mempunyai kesulitan dalam menelan tablet dan dinilai menguntungkan untuk para pekerja dan para pewisata. Tablet ini digunakan dalam formulasi tablet untuk multivitamin, antasida, dan antibiotik. Kenapa sih kita perlu melakukan percobaan pembuatan tablet kunyah? Praktikum ini bertujuan untuk memahami cara pembuatan tablet kunyah dengan metode granulasi basah dan evaluasi sifatnya. Dan inilah formulasi yang akan kami gunakan sebagai percobaan pembuatan tablet kunyah. Selanjutnya, sebelum kita melakukan percobaan, kita perlu hitung bahan-bahan untuk mengetahui berapa banyak bahan yang perlu ditimbang. Kurang lebih perhitungannya seperti ini. Dan ini penimbangan bahan yang perlu kita timbang. Nah, setelah kita hitung berapa banyak bahan yang kita butuhkan sehingga kita perlu timbang, kita perlu menyiapkan pula alat dan bahan. Ini alat dan bahan yang perlu kita siapkan sebelum melakukan percobaan. Selanjutnya, prosedur kerja. Prosedur kerja yang akan kita lakukan terdapat 3 tahapan. Tahap pertama yaitu pembuatan larutan pengikat. Tahap kedua yaitu proses granulasi. Dan yang terakhir adalah pencampuran akhir. Selanjutnya, kita awali dengan tahap pertama yaitu pembuatan larutan pengikat. Pembuatan larutan pengikat yang perlu kita lakukan pertama adalah siapkan mortir dan stemper. Yang kedua, masukkan amilum ditambah aquades atau air mendidih yang suhunya 95 derajat Celcius. Secukupnya saja ya. Yang ketiga, aduk hingga homogen atau berbentuk suspensi. Dilanjut ke tahap kedua. Tahap kedua yaitu proses granulasi. Proses granulasi diawali dengan mengayak zat aktif atau antalgin, bahan penghancur dalam atau cornstarch, dan bahan pengisi atau laktosa dengan ayakan 20 mes. Dilanjut dengan mencampurkan bahan yang telah diayak ke dalam baskom. Ditambah larutan pengikat atau 60% atau hangat. Aduk hingga menjadi massa yang kompak. Kemudian, granulasi massa basah ini diayak dengan ayakan mes 12 hingga terbentuk granul yang baik.
Kemudian granul yang baik dikeringkan semalaman di dalam oven dengan suhu 40–50 derajat Celcius yang di dalamnya dialasi dengan kain batis atau kadar air granul perlu kurang dari 5%. Selanjutnya di tahap ketiga yaitu pencampuran akhir. Pencampuran akhir yang pertama kita lakukan adalah ayak granul yang telah dikeringkan dengan ayakan mes 12. Yang kedua, masukkan granul ke dalam kantung plastik. Yang ketiga, tambahkan ke dalamnya bahan penghancur atau avisel pH 102, glidan atau talc, dan anti-adherin atau MG stearat yang telah diayak dengan mes 12. Yang terakhir, kocok kantung plastik selama 5 menit. Setelah kita lakukan pembuatan granul, proses granul, perlu kita lakukan evaluasi granul. Kenapa? Karena granul yang baik atau memenuhi persyaratan dapat melanjutkan ke tahap pencetakan. Setelah melakukan granulasi dan pencetakan tablet, perlu dilakukan evaluasi keseluruhan, yaitu evaluasi granul dan evaluasi pencetakan tablet, sehingga kita mengetahui apakah formulasi ini baik dan aman untuk diproduksi. Setelah melakukan keseluruhan evaluasi, kita akan mengetahui hasil dari evaluasi tersebut. Inilah hasil pengamatannya. Ada granulasi basah. Granulasi basah ini memasuki persyaratan. Granulasi tablet juga telah memenuhi persyaratan, sehingga tablet kunyah ini aman untuk dikonsumsi. Pembahasannya, granulasi pada percobaan ini, penambahan tablet kunyah dengan metode granulasi basah ini disebabkan formulasi yang digunakan mengandung cairan pengikat dalam jumlah yang tepat, sehingga terjadinya massa lembab yang dapat digranulasi. Sediaan tablet kunyah dapat mempercepat efeknya, sehingga efek terapi dapat cepat tercapai, misalnya pada anak, tablet kunyah yang rasanya manis dan memudahkan pemberian obat pada anak dan lansia yang kesulitan menelan, dan bernilai menguntungkan bagi para pekerja dan para pewisata. Mengapa dilakukan dengan metode granulasi basah pula? Karena zat aktif yang digunakan atau antalgin ini adalah zat aktif yang kuat akan panas dan lembab. Zat aktif yang digunakan pada formulasi ini, pada percobaan ini, yaitu berkhasiat sebagai obat analgetik atau antipiretik. Obat ini hanya efektif terhadap nyeri dengan intensitas rendah sampai sedang. Misalnya sakit kepala dan juga efek terhadap nyeri yang berkaitan dengan inflamasi. Selanjutnya, pembuatan tablet kunyah dengan granulasi basah, maka perlu evaluasi granul sebelum melakukan pencetakan tablet. Yang telah tadi saya sampaikan ya. Evaluasi granulasi basah meliputi uji aliran dengan syarat kurang dari 10 detik, bobot jenis dengan syarat 20%, kompresibilitas dengan syarat 20%, sudut istirahat dengan syarat kurang lebih dari 30 derajat Celcius, uji kemampatan dengan syarat 90–110%. Dan yang kami dapatkan di percobaan ini memenuhi persyaratan. Selanjutnya, setelah melakukan evaluasi granul, kami dapat melakukan pencetakan, karena hasil evaluasi granul yang diperoleh keseluruhannya
memenuhi persyaratan, sehingga kita dapat melakukan percetakan. Ketika melakukan percetakan, kita juga perlu melakukan evaluasi tablet, sehingga evaluasi tablet ini sebagai tolak ukur fisik sediaan yang akan diproduksi lebih banyak lagi nantinya. Evaluasi tablet meliputi sebagai berikut. Uji keseragaman bobot dengan persyarat 5%, kolom B 10%, kemudian keseragaman ukuran dengan persyaratan menurut FI edisi 3, kecuali dinyatakan lain, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1,5 tebal tablet. Uji kekerasan tablet maksimal 4-10 kg atau cm persegi. Friability dengan syarat kurang dari 1% dan waktu hancur persyaratan 6 tablet yang kurang dari 15 menit. Kesimpulan yang saya dapat adalah pada percobaan ini kita telah mempelajari bagaimana pembuatan tablet kunyah menggunakan metode granulasi basah, sehingga diketahui hasil evaluasi yang keseluruhannya memenuhi syarat dan dapat diproduksi lebih banyak. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.